lanjut, jadi ini diketahui yang tadi. Kemudian ditanyanya itu I jika diputar terhadap sumbu P, kemudian I jika diputar terhadap sumbu I. Nah, sama aja dengan yang tadi ya jawabannya. Kalau terhadap sumbu P berarti di sini dia ya. Nah, coba bayangkan. Ini sumbu, ini batang. Lalu begini ya kira-kira putarannya. Nah, gitu ya. Yang siapa yang berputar? Partikel 3 kg dan partikel 2 kg. Mungkin untuk lebih mudah kita istilahkanlah ini partikel 1, partikel 2, partikel 3. Maka yang bergerak kalau yang berputar kalau sumbunya P, sementara yang partikel 1 itu dia jaraknya 0. Yang ada itu adalah partikel 3 dan 2. Nah, kita lanjut. Berarti I totalnya adalah M2 R2 kuadrat tambah M3 R3 kuadrat. Nah, tapi kita jangan lupa bahwa 20 cm itu harus dijadikan dulu ke meter. 20 cm itu jadinya 0,2 meter, yang ini juga 0,2 meter. Sehingga akhirnya M2 berapa? 3 kilo. Ini berapa? Jarak antara partikel ini ke pusat sumbu ini berapa? 0,2 kuadrat tambah M3 berapa? M3 2 kilo. Lalu jarak M3 ini ke sini berapa? 0,2 tambah 0,2, 0,4 kuadrat. 3 dikali 0,04 ditambah 2 dikali, nggak usah pakai kilo, satuan dulu ya, 0,04. 0,4 ke 0,4 berapa? 0,16 ya. Nah, 0,16 kita kali 3 kali 0,04 0,12 ditambah 2 kali 0,16 0,32, jadinya di jumlah 0,44 ya. Nah, kilogram meter kuadrat. Oke, kira-kira begitu menyelesaikan soalnya kalau ada angkanya gitu ya. Nah, silahkan dicatat. Nanti latihannya akan dikasihkan di Google Classroom. Setelah ini, kerja kalian adalah nanti mencatat dulu. Nah, kemudian satu lagi, ini kan momen inersia untuk partikel. Lalu bagaimana dengan momen inersia untuk benda-benda? Jadi sebenarnya benda itu nggak ada yang partikel juga yang kelihatan oleh kita ya. Partikel itu kan sangat kecil. Benda yang ada kelihatan oleh kita rata-rata adalah benda tegar. Benda tegar itu maksudnya kumpulan dari partikel yang kemudian sudah menjadi sebuah benda gitu ya. Contohnya apa? Contohnya spidol ini udah benda. Semua yang ada di sini papan tulis. Kemudian semuanya itu udah berupa benda karena partikel itu nggak kelihatan. Jadi momen inersia dari benda itu tidak lagi seperti momen inersia partikel. Karena apa? Karena setiap bagian dari benda ini seperti spidol ini saat berputar, coba bayangkan berapa banyak bagian-bagian partikelnya yang berkumpul dan menyatu, semuanya berputar terhadap sumbu ini. Nah, dia berputar, jadi ini ada partikel-partikel mungkin jutaan atau ribuan partikel sudah ada di sebuah spidol ini dan semuanya berputar terhadap sumbu. Maka gimana momen inersianya? Sehingga momen inersianya untuk menjumlahkan dari partikel-partikel kecil itu menjadi sebuah benda besar seperti ini, itu biasanya kita menggunakan aturan integral. Nah, tapi karena aturan integral itu sendiri Ananda mungkin belum belajar di kelas 11 untuk matematika, makanya untuk benda-benda tegar atau benda-benda yang sudah memiliki bentuk tertentu dan dia homogen, maka benda tersebut memiliki momen inersia yang sudah dihitung oleh orang. Kemudian tugas Ananda adalah menghafal momen inersia benda-benda tersebut. Tidak bisa lihat di buku itu banyak, tapi minimal nanti Ananda tahu dan hafal beberapa buah. Contoh ya, contoh batang misalnya. Ini ada beberapa buah, bukan contoh nih. Kalau yang beberapa buah nih mesti dihafal, gitu ya. Nah,
pertama, jadi ini momen inersia benda tegar. Ya, jadi bendanya udah berbentuk ya. Pertama contoh satunya adalah batang. Nah, ini batang ya, batang dengan panjang, misalkan panjang batang itu adalah L. Kemudian batang itu diputar di tengah, sama kayak spidol ini putar di tengah gitu ya. Nah, maka momen inersianya langsung dihafal saja, itu 1/12 M L kuadrat. Ya, ini untuk batang. Ada yang kedua nanti misalkan bola pejal. Jadi misalkan bola pejal diputar di tengah, di pusat dengan jari-jari bola itu R, masanya M. Maka besar momen inersia bola pejal itu adalah 2/5 mr kuadrat. Nah, ini namanya bola pejal. Bola pejal itu apa? Bola pejal itu artinya bola padat. Sama seperti bolanya telak peluru atau kelereng yang Anda sering tahu tuh ya, apalagi. Katanya bola bowling juga pejal ya, kata siswa-siswa tahun-tahun sebelumnya. Nah, sementara ada bola yang berongga. Nah, jadi kalau bola berongga itu kayak bola kaki, bola voli, bola basket. Nah, M juga, jari-jarinya R juga, cuman bedanya mungkin ini bolanya berongga atau ada udara di dalamnya. Maka I-nya 2/3 mr kuadrat. Lalu ada lagi silinder. Silinder pejal. Ya, silinder pejal ini adalah ketiga ya. Yang keempat itu silinder pejal. Silinder itu kayak apa ya? Kira-kira kayak ini lah, kayak tabung ya. Karena cara bikinnya nih kayak kayak ini ya. Nah, gitu. Nah, dia diputar di sini gitu ya. Ini sumbu putarnya. Maka ini mungkin jari-jarinya juga R, masanya M. Maka pada saat ini juga pejal, ini contohnya sebenarnya katrol, itu dihitung sebagai benda silinder pejal. Jadi kan kalau pejal itu tidak harus panjang begini ya. Ini juga pejal nih namanya, meskipun pendek. Ini kan juga silinder nih, meskipun silindernya lebih pendek daripada yang tadi, sama-sama silinder juga. Nah, jadi ini silinder ini I-nya adalah 1/2 M. Jadi ini namanya silinder pejal 1/2 mr kuadrat. Nah, kemudian ada satu lagi sama silinder juga tuh ya, contohnya tuh silinder cuman bedanya ini dia memiliki rongga di dalam. Jadi ini namanya silinder tipis ya, yang tipisnya tipis berongga. Maka kalau untuk tipis berongga itu jari-jarinya juga R, masanya M, maka rumusnya I-nya itu adalah M R kuadrat saja. Mirip dengan partikel ya untuk silinder tipis berongga. Oke, ini silahkan dicatat. Mungkin hanya sampai di sini pertemuan kita untuk minggu ini. Tugasnya pertama adalah bikin latihan yang nanti akan saya share di Google Classroom, dan yang kedua adalah ini harus dihafal sebenarnya yang 5 ini minimal. Kalau kalian nanti lihat di buku itu lebih banyak lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.